Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kami mahasiswa Universitas PGRI Sumatera Barat, program studi bimbingan dan konseling dengan mata kuliah Teknologi Informasi dan Media BK yang diampu oleh Bapak Moridianto MPD. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama yaitu Helmi Risananda, yang kedua Zahra Effendi, yang ketiga Afna, dan yang terakhir yaitu Sylvia Febrianti. Pada kali ini kami akan membahas 5 pokok bahasan. Yang pertama yaitu penggunaan media dalam layanan format klasikal, yang kedua penggunaan media dalam layanan format individual, yang ketiga penggunaan media dalam layanan format kelompok, yang keempat penggunaan media dalam layanan format lapangan, dan yang terakhir yaitu penggunaan media dalam layanan format jarak jauh. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang pertama yaitu penggunaan media dalam format layanan klasikal. Nah, layanan bimbingan konseling atau layanan bimbingan klasikal adalah salah satu bentuk layanan dasar di mana konselor itu melakukan kontak secara langsung dengan peserta didik di dalam kelas secara terjadwal. Nah, ini menunjukkan bahwa program bimbingan sudah disusun dengan baik dan siap dilaksanakan. Nah, format atau penggunaan media dalam layanan klasikal itu sangat penting untuk menunjang efektivitasnya layanan yang kita berikan. Nah, penggunaan media dalam layanan klasikal ini ada beberapa bentuk. Yang pertama yaitu bentuk media cetak, kemudian ada bentuk media non cetak, dan juga ada media display. Nah, media cetak ini mencakup bahan-bahan yang disiapkan dalam bentuk kertas seperti buku teks, kemudian level, kemudian modul, dan lembar kerja siswa. Media cetak berfungsi untuk memberikan informasi yang jelas dan terstruktur sehingga siswa dapat lebih mudah memahami materi yang diajarkan. Kemudian media non cetak. Media non cetak ini meliputi alat-alat yang tidak berbentuk kertas seperti video, audio, film, dan presentasi digital. Penggunaan media non cetak dapat membuat pembelajaran menjadi membuat pelayanan lebih interaktif dan menarik serta membantu siswa untuk lebih terlibat dalam proses bimbingan. Kemudian yang terakhir yaitu ada media display. Jenis media ini berisi materi tulisan atau gambar yang dapat ditampilkan di kelas ataupun di luar kelas. Itu termasuk peta, poster, chart, atau diagram. Media display berfungsi untuk menarik perhatian siswa dan memberikan visualisasi yang jelas terkait materi yang dijelaskan. Kemudian dengan memanfaatkan berbagai jenis media, konselor dapat menciptakan suasana belajar atau suasana layanan yang lebih menyenangkan dan efektif, serta membantu siswa untuk lebih memahami dan mengingat informasi yang disampaikan. Sekian materi dari saya. Untuk penjelasan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Materi selanjutnya yaitu penggunaan media format individual. Berikut adalah beberapa cara penggunaan media dalam individual. Yang pertama yaitu media sosial. Platform seperti WhatsApp dan Facebook dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan siswa. Media ini memungkinkan konselor untuk menjangkau siswa di luar jam sekolah dan memberikan dukungan secara real-time. Melalui grup diskusi, konselor dapat menggali masalah yang dihadapi siswa dan mendorong mereka untuk berbagi kecemasan akademik. Yang kedua itu aplikasi konseling. Penggunaan aplikasi khusus untuk konseling dapat memfasilitasi proses bimbingan. Aplikasi ini sering dilengkapi dengan fitur untuk mencatat perkembangan siswa, mengatur jadwal konseling, dan menyediakan materi pembelajaran yang relevan. Dengan demikian, konselor dapat memberikan layanan yang lebih terstruktur. Yang ketiga yaitu video dan audio. Penggunaan video atau rekaman audio dapat membantu konselor dalam menyampaikan informasi atau teknik relokasi yang bermanfaat bagi siswa. Siswa dapat mengakses materi ini kapan saja, sehingga mendukung proses pembelajaran mereka di luar sesi konseling. Yang keempat itu dokumentasi digital. Konselor dapat menggunakan dokumen digital untuk mencatat kemajuan siswa, serta menyimpan catatan mengenai sesi konseling. Ini mempermudah konselor dalam meninjau perkembangan siswa dari waktu ke waktu dan menyesuaikan pendekatan konseling yang diperlukan. Materi selanjutnya yaitu penggunaan media dengan format kelompok. Yang pertama itu permainan edukatif.
Media seperti permainan papan atau kuis dapat digunakan untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Permainan ini mendorong siswa untuk berinteraksi, berbagi pengalaman, dan belajar dari satu sama lain. Yang kedua itu presentasi multimedia. Penggunaan slide, presentasi, video, atau animasi dapat membantu menjelaskan topik bimbingan dengan cara yang menarik. Visualisasi materi dapat mempermudah pemahaman dan diskusi di antara anggota kelompok. Yang ketiga itu media display. Papan tulis, poster, atau chart dapat digunakan untuk menampilkan informasi penting selama sesi konseling. Media display ini berfungsi sebagai alat bantu visual yang memperkuat pesan yang disampaikan oleh konselor. Penggunaan media dengan format kelompok. 4. Diskusi online. Menggunakan platform digital untuk melakukan diskusi kelompok memungkinkan siswa yang tidak hadir secara fisik untuk tetap berpartisipasi. Itu juga memberikan fleksibel dalam menjangkau siswa dan berbagai lokasi. Pertama, kegiatan kelompok interaktif menggunakan media seperti video reply atau simulasi dapat membantu siswa memahami situasi sosial dan emosional. Kegiatan ini mendorong siswa untuk berlatih keterampilan komunikasi dan kolaborasi. Berikutnya yaitu penggunaan media dengan format lapangan. Format lapangan yaitu kegiatan bimbingan dan konseling yang melayani kepentingan kliennya melalui kegiatan di luar kelas atau lapangan. Misalnya, seorang konselor harus berperan penting dalam mengarahkan pembinaan klien untuk membantu menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi klien. Ketika kliennya berada di luar kelas atau di luar ruangan yang diselesaikan oleh konselor itu di lapangan di mana masalah itu berada. Penggunaan media dalam bimbingan dan konseling dengan format lapangan sangat penting untuk memberikan pengalaman belajar langsung untuk praktek bagi siswa. Pertama, praktek lapangan. Kegiatan praktek lapangan memungkinkan siswa untuk belajar di luar kelas, seperti mengunjungi tempat-tempat yang relevan dengan materi bimbingan. Misalnya, kunjungan ke lembaga sosial atau organisasi yang berkaitan dengan pengembangan diri dapat memberikan wawasan langsung kepada siswa tentang dunia nyata. Berikutnya yaitu media visual. Penggunaan media visual seperti poster, peta, dan video selama kegiatan lapangan dapat membantu siswa untuk memahami konteks informasi yang disampaikan. Media ini berfungsi untuk menarik perhatian siswa dan memudahkan memahami materi yang dibahas. Materi selanjutnya, kegiatan interaktif. Mengadakan kegiatan interaktif seperti diskusi, kelompok, atau permainan peran di lapangan dapat meningkatkan keterlibatan siswa. Melalui kegiatan ini, siswa dapat berlatih keterampilan sosial dan komunikasi dalam situasi nyata. Selanjutnya, refleksi dan dokumentasi. Setelah kegiatan lapangan, siswa dapat diminta untuk mendokumentasikan pengalaman mereka melalui catatan, foto, atau video. Ini tidak hanya membantu siswa merefleksikan apa yang telah mereka pelajari, tetapi juga memberikan kesempatan untuk berbagi pengalaman dengan teman-teman mereka. Selanjutnya, penggunaan media dengan format jarak jauh. Berkembangnya konseling melalui internet di Indonesia cukup besar, terutama sejak munculnya aplikasi-aplikasi jejaring sosial dalam bentuk Zoom Meeting, Cloud, Google Meeting, Google Talk, Line, WhatsApp, email, Facebook, dan jenis aplikasi lainnya, baik untuk telepon seluler serta instant messenger. Adapun etika yang harus diperhatikan. Bagi konselor online, bagaimana menjalin hubungan yang baik melalui internet. Aspek kerahasiaan dalam pelaksanaan konseling, aspek hukum dalam berkomunikasi melalui internet serta lisan. Dengan demikian, konselor online dituntut untuk bekerja secara profesional dengan memperhatikan etika dalam pelaksanaan konseling online.
Formulir daring Jot Form dan Google Form bisa menjadi solusi bagi guru BK dalam melakukan asesmen kepada peserta didik. Karena selain mudah digunakan, banyak kelebihan-kelebihan yang ditawarkan, salah satunya adalah data asesmen cepat diidentifikasikan. Selanjutnya, penggunaan media format jarak jauh. Konseling menggunakan WhatsApp sangat efektif digunakan dalam pemberian layanan dengan keterbatasan waktu dan jarak yang mana tidak dapat diterpenuhi melalui tatap muka secara langsung. Waktu dalam pemberian konseling dapat diatur sesuai dengan kondisi guru BK-nya ataupun konselingnya. Selain itu, melalui media WhatsApp ini terdapat fitur-fitur yang dapat digunakan seperti video call, story WhatsApp, pesan WhatsApp, ataupun dapat memberikan motivasi-motivasi berupa video atau kata-kata bijak yang dikirim ke pesan WhatsApp. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.